Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Kita saat ini masih beribadah di rumah, mengingat COVID-19 masih berada di tengah-tengah kita saat ini. Kita harus tetap terus mengikuti protokol kesehatan, seperti anjuran pemerintah. Kita harus menjaga jarak, rajin mencuci tangan, pakai masker. Dan hari ini, pada tanggal 16 Agustus, kita akan beribadah sekolah minggu. Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia Jemaat Elim AB Pura. Kita akan beribadah pada pagi hari ini. Mama Ges mengajak anak-anak berdiri. Kita akan menyanyi satu lagu anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota emas. Ya anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi satu lagu, mari masuk, mari masuk. Ya anak-anak, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, sahabat anak-anak, di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu yang kami lakukan melalui online Tuhan, karena mengingat kondisi kami tidak bisa bertatap muka. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Haleluya, amin. Mama Ges mempersilahkan anak-anak duduk kembali. Selanjutnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 11. Mazmur 11 pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur 11 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita mulai membaca Mazmur bagi Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Ayat pertama, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. 2, sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, sekalipun memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. 5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. 6, Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. 7, sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus hati akan memandang wajah-Nya. Ya anak-anak terkasih, untuk mengaminkan mazmur kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, anak-anak terkasih, saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Kalau anak-anak sudah mendapatkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang sahabatnya anak-anak, di pagi hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk membuka, membaca, dan mau merenungi firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, urapi kami, selimuti kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya firman ini boleh tertanam di hati-hati kami, di hati anak-anak yang di rumah ya Bapa. Supaya firman ini tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, bacaan kita pada saat ini, di pagi hari ini, terambil dari 1 Raja-Raja 12, ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Judulnya, Yerobeam memulai ibadah baru. Ayat ke-25, kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu dia diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Peniel. 26, maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. 27, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. 28, sesudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah, sekarang Allah-Allah-Mu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. 29, lalu ia menaruh lembu, yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. 30, maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan yang ke Dan menyembah patung yang lain. 31, ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. 32, kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. 33, ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Demikian pembacaan kita pada Minggu pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, orang yang sangat berbahagia, orang yang membaca, mendengar, dan melakukannya dari hari lepas hari. Ya anak-anak terkasih, Shalom. Sesuai dengan pembacaan kita pada Minggu pagi hari ini, kita bercerita tentang Raja Yerobeam. Anak-anak pasti masih ingat di saat kakak-kakak pengasuh, bunda-bunda pengasuh cerita tentang Raja Salomo. Siapakah Raja Salomo? Raja Salomo, raja yang penuh hikmat yang memimpin umat Israel saat itu. Tetapi setelah
Raja Salomo wafat, terpecahlah umat Israel. Yang satu menjadi Israel Utara dan yang satunya lagi menjadi Israel Selatan. Anak-anak juga pasti masih ingat ada berapa suku di tanah Israel. Anak-anak tahu ada berapa suku? Ya, Mama Ges percaya anak-anak pasti masih ingat. Ada 12 suku. Yang dipimpin Raja Yerobiam itu ada 10 suku. Tetapi anak-anak terkasih tahu, Raja Yerobiam itu orangnya jahat, tidak seperti Raja Salomo. Raja Salomo penuh hikmat dan selalu mengajak umat Israel beribadah kepada Tuhan. Tetapi Raja Yerobiam, dia melarang umat Israel beribadah kepada Tuhan. Dan yang lebih Tuhan tidak suka lagi, Raja Yerobiam membuat anak lembu emas seperti gambar di atas. Lembu emas dibuat Raja Yerobiam supaya umat Israel tidak pergi ke Yerusalem lagi menyembah Tuhan. Dan itu artinya Yerobiam mengajak umat Israel menyembah berhala. Anak-anak pasti tahu apa itu berhala. Berhala itu ialah kita menyembah selain Allah. Kita pernah cerita, kakak pengasuh, bunda-bunda pengasuh, bahwa berhala itu tidak disukai Tuhan Allah. Anak-anak yang terkasih, pada saat ini juga banyak berhala di sekitar kita. Banyak sekali, terutama HP. HP ini sangat sekarang anak-anak, orang tua, kalangan apapun sekarang mengutamakan HP daripada Tuhan. Contohnya, kita bangun tidur kadang-kadang tidak berdoa dulu, malah yang dicari HP. Tapi Mama Gis percaya dan yakin anak-anak sekolah minggu tidak seperti itu. Anak-anak sekolah minggu pasti bangun tidur, berdoa dulu, baru cari HP. Banyak sekali yang menomorsatukan HP daripada Tuhan. Ya, di sini juga Mama Gis mau kasih tahu, mau mengingatkan peran dari Mama dan Papa di saat sekolah minggu, di saat tunas, Papa dan Mama mendampingi anak-anak. Ya, anak-anak, Raja Yerobiam itu raja yang jahat. Sementara Israel Selatan dipimpin oleh Raja Rehabiam, itu anak Raja Salomo. Tapi Raja Rehabiam juga jahat seperti Raja Yerobiam. Anak-anak, saat ini kita diperhadapkan oleh pandemi COVID-19. Jadi Mama Gis pesan, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dengar-dengaran orang tua, menjaga satu dengan yang lain. Kalau di rumah ada Papa dan Mama, kalau keluar, pulang terutama harus cuci tangan dulu. Ganti baju dulu, itu artinya anak-anak menyayangi keluarga. Dan kita menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Itu yang dibilang anak Tuhan. Anak-anak, jangan kita takut dengan protokol kesehatan karena nanti pemerintah tilang kita tidak pakai masker di jalan. Ya harus pakai masker, nanti ditilang polisi. Tidak boleh. Kita harus berkeyakinan pakai masker berarti kita memutus mata rantai COVID-19. Ya anak-anak yang terkasih, di pagi hari ini cerita kita tentang Yerobiam sampai di sini. Mudah-mudahan cerita ini boleh mengenali kita semua, kita boleh belajar dari Raja Yerobiam supaya kita tidak menyembah berhala, kita hanya pada Tuhan yang kita sembah dan kita percaya. Amin. Ya, untuk saat ini kita akan memuji Tuhan. Kakak Fika. Kita akan memuji Tuhan, aku anak raja.
Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, anak-anak, pada minggu pagi hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita siapkan hati, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sahabat anak-anak, di pagi hari ini Bapa, di minggu pagi hari ini, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menyertai kami dari malam sampai pagi hari ini. Kami semua boleh dalam keadaan baik, kami semua boleh dalam keadaan sehat Tuhan. Walaupun saat ini kami berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kami selalu masih ada dalam lindungan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, di saat hari ini juga ya Bapa, kami juga mengucap syukur, kami masih diberi kesempatan untuk melayani anak-anak walaupun melalui online ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga, Tuhan mau beri kesehatan untuk anak-anak, untuk kami semua para pengasuh, supaya pelayanan ini boleh tetap berjalan. Mama dan papa, kakak adik yang tetap menjaga anak-anak, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, di pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Diaken, Penatua, dan seluruh jajaran dalam pelayanan Jemaat Elim Abipura ya Bapa. Tuhan memberkati. Juga kakak-kakak pengasuh semuanya Tuhan, Tuhan memberkati. Juga tim multimedia, kakak Bu, kakak Yansen, dan teman-teman yang lain, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, roh hikmat, roh kesabaran, supaya pelayanan bisa terus berlangsung ya Tuhan. Tuhan, kami sadar sungguh bahwa kami penuh kekurangan, kami penuh dengan dosa. Tuhan sempurnakan kami, supaya kami tetap teguh hati, untuk tetap melayani ya Tuhan. Tuhan, ampuni semua salah dosa kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah sekitar kita ini ya Tuhan. Tuhan, jagalah kami, lindungi kami ya Bapa. Juga orang-orang yang terkena COVID, Tuhan memberkati. Juga tim-tim medis yang menjadi garda terdepan. Tuhan mau topang mereka, Tuhan mau tolong mereka. Jaga mereka ya Bapa, supaya mereka tetap kuat, sehat, dan terus bisa melayani ya Tuhan. Tuhan juga mau berkati para ahli-ahli supaya mereka cepat menemukan vaksin ya Tuhan, dan COVID-19 ini cepat berlalu dari tengah-tengah dunia ini, dan kami boleh beribadah tatap muka, berkumpul seperti dulu lagi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk kami beribadah. Setelah ini ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan juga tetap berkati anak-anak yang terus berada di rumah ya Bapa, belajar di rumah, beraktivitas di rumah, beribadah di rumah. Tuhan mau jaga mereka, Tuhan mau tutup bungkus mereka, supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap mengikuti protokol kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni semua salah dosa kami ya Bapa. Dan sebelumnya ya Bapa, kami mengaku dosa, ampuni semua salah dosa kami. Haleluya, amin. Anak-anak, untuk mengaminkan doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
Anak-anak yang terkasih, ibadah kita pada minggu pagi hari ini akan segera usai. Kita akan berdoa syukur. Terima kasih Tuhan, ibadah kita akan segera usai. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati kami senantiasa, supaya kami tetap bisa berjumpa di minggu depan ya Tuhan. Tuhan mau jaga kesehatan kami, anak-anak di rumah, kami semua kakak-kakak pengasuh, dan tim multimedia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak, kita akan menerima berkat. Anak-anak boleh berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera mau menyertai kami yang telah beribadah di minggu pagi hari ini. Mama dan Papa, kakak-kakak, juga kakak pengasuh, tim multimedia, semua yang berkaitan dengan siaran ini ya Tuhan, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Halo anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Anak-anak tetap di rumah, dengar-dengaran orang tua, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami kakak-kakak pengasuh. Bye.